Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seleksi P3K Guru tahun 2023 sudah dekat. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan dan dipersiapkan oleh guru honorer jika ingin mengikuti seleksi P3K Guru pada tahun 2023 ini. Video ini ditujukan kepada guru yang masa kerja dan ijazahnya sudah memenuhi syarat mendaftar P3K Guru namun tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru pada tahun 2021 dan tahun 2022 kemarin. Video ini juga ditujukan kepada guru yang mau mendaftar pertama kali mengikuti seleksi P3K Guru pada tahun 2023 ini. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, bahwa penerimaan pengadaan P3K pada tahun 2023 ini sudah dekat. Sumbernya adalah berdasarkan surat usulan dari BKN kepada Menpan RB pada tanggal 10 Agustus tahun 2023. Surat ini saya dapatkan berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan dari YouTube ya. Ini pembahasan masalah jadwal ini sudah banyak ya dijelaskan di YouTube. Kemudian apakah surat ini resmi? Ini surat ini resmi ya. Menurut saya ini resmi karena ini ditandatangani oleh Balai Sertifikat Elektronik, divalidasi oleh Balai Sertifikat Elektronik, dan juga sumbernya ini ada di Google ya. Ini halaman BKN Go ID ya. Ini saya jelaskan. Domain yang ujungnya ya di website itu ujungnya ada tertuliskan go.id, itu menandakan bahwa websitenya itu resmi dari pemerintah. Karena domain go.id ini ya menurut Diskominfo hanya dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Artinya tidak bisa perorangan ataupun pribadi untuk bisa memiliki domain go.id ini, terutama untuk Indonesia ya. Nah, jadi mengenai jadwal usulan BKN kepada Menpan RB ini ya, ini suratnya resmi ya, menurut saya ini resmi, dan juga ini sudah dijelaskan banyak sekali di YouTube bahwa menjelaskan surat ini resmi. Nah, di surat ini ya teman-teman dijadwalkan untuk P3K itu mulai pengumuman dan pendaftarannya dimulai pertengahan September ya hingga awal Oktober. Nah, jadi ini walaupun hanya usulan, ini merupakan sinyal kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman guru honorer untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama berhubungan data-data. Karena ya untuk mengikuti P3K ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus masuk Dapudik ya. Tidak bisa untuk tidak masuk Dapudik terkecuali kepada guru yang sudah lulus dari PPG. Itu bisa mengikuti, itu pun juga jalur umum. Nah, di sini saya jelaskan di bagian sini ya. Berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, kategori pelamar P3K Guru pada tahun 2022 dan tahun 2023 ini ya. Ini pasal Permenpan RB ini masih berlaku hingga sekarang ya. Bahwa kategori pelamar P3K Guru itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Nah, yang pelamar prioritas ini sesuai namanya prioritas ya, artinya jika formasinya tersedia maka ini yang prioritas itu didahulukan. Nah, jika sesudah prioritas ini masih ada sisa maka baru bisa diisi oleh pelamar umum. Nah, pelamar prioritas ini dibagi menjadi 3, prioritas 1, 2, dan 3. Prioritas 1 ini adalah yang paling utama, yaitu bagi mereka yang telah lulus passing grade namun belum mendapatkan penempatan. Yang kedua, prioritas 2 ini adalah diisi oleh guru tenaga honorer kategori 2. Kemudian prioritas ketiga adalah guru honorer di sekolah negeri yang masa kerjanya 3 tahun ya atau lebih berdasarkan Dapudik. Nah, jadi ini sangat penting ya bagi teman-teman sekolah yang sebelumnya itu sudah pernah mengajar bahkan lebih dari 3 tahun, bisa 5 ataupun 10. Ini perlu dimutakhirkan data Dapudiknya.
sangat disayangkan sekali yang masa kerjanya sudah lama, S1-nya malah sudah lama, tidak bisa mengikuti P3K pada tahun 2021 dan tahun 2022 kemarin. Ini saya yakin ya banyak kasus yang di nomor 3 ini tidak bisa mendaftar P3K karena dapudiknya itu tidak terisi dengan benar. Nah, kemudian yang pelamar umum adalah diisi oleh guru non honorer lulusan PPG. Yang kedua, guru swasta, yaitu yang terdaftar di Dapudik ya. Guru swasta pun juga harus terdaftar di Dapudik. Kemudian yang C adalah guru sekolah negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Artinya walaupun masuk baru setahun, dia bisa mengikuti P3K namun di dalam kategori pelamar umum. Nah, jadi saya ulang, misalkan di dalam satu sekolah itu formasinya ada 4. Nah, sedangkan yang pelamar prioritasnya itu ada 4, maka ini pelamar umum tidak bisa ya, tidak mendapatkan formasi. Nah, jika pelamar prioritasnya itu ada 3 ya, kemudian formasinya ada 4, nah maka satu formasi itu diperebutkan oleh pelamar umum. Pelamar umum ini bersaing ya, sesama pelamar umum antara guru non honorer dari lulusan PPG, guru swasta dan sekolah negeri yang kurang masa kerjanya yang kurang dari 3 tahun masa kerjanya ya. Ini mereka bersaing, tidak ada pengkategorian ya di sini ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Baik, kita masuk kepada bagian inti ya, bahwa jadi yang perlu diketahui ya, dipastikan oleh guru honorer bahwa data-data yang diisi oleh operator Dapudik di sekolah itu telah mengisikan riwayat pendidikan formal kita dari ijazah SD sampai kepada S1. Pastikan itu ya. Ini mengenai riwayat pendidikan formal ini penting sekali ya, karena ini pemetaan memastikan bahwa guru itu memang berijazah S1 atau tidak. Karena berdasarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, guru itu wajib S1, artinya jika ingin mendaftar P3K maka dia harus benar-benar berijazah S1 yang datanya itu diambil dari Dapudik. Nah, Dapudik itu di mana mengambilnya? Yaitu mengambil di riwayat pendidikan formal. Jadi pastikan isian ijazahnya ini sudah terisi mulai ijazah SD sampai S1. Yang mana juga ijazah S1-nya ini jangan sembarang isi ya. Saya menemui ada kasus ini ya, yang mana di Dapudiknya itu tidak terisi ijazah SD, ijazah SMP tidak terisi, ijazah SMA tidak terisi, dan juga ijazah S1-nya terisi, tapi asal ya. Wajar ya beliau tidak bisa mengikuti pendaftaran P3K pada tahun 2021 dan tahun 2022. Ternyata masalahnya di sini ya, ijazahnya itu tidak terinput di Dapudik, alias dia menginputkan di Dapudik ya, di S1-nya itu di Dapudik asal, nomornya asal. Jadi ini teman-teman pastikan ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah yang perlu pastikan oleh teman-teman guru honorer adalah riwayat karir guru. Nah, ISKA teman-teman itu harus diinputkan oleh operator Dapudik di menu riwayat karir guru. Nah, yang mana menu riwayat karir guru itu isinya adalah pengangkatan pertama kali menjadi guru ya, yang memegang jam di Dapudik. Misalkan di Dapudik itu kan kita sebagai guru ya. Nah, sebagai guru itu apa? Yang pertama misalkan sebagai guru tetapi di Dapudik hanya tenaga pendidikan misalnya kan, penjaga purpose, itu tidak jadi masalah, tidak terinputkan di riwayat karir ya. Yang penting itu, yang harus diinputkan itu adalah kita memegang jam di Dapudik. Kapan memegang jam di Dapudik? Saat itulah yang paling penting diinputkan ISKA-nya di Dapudik ya. Jadi misalkan teman-teman di guru honorer di sekolah masing-masing itu tidak memiliki jam, tapi ada kan celahnya di situ harus memegang jam, misalkan memegang jam muatan luka ya kan, di situ ada muatan luka itu kan ada bahasa daerah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipegang oleh guru honorer asalkan di Dapudik itu asalkan jenisnya guru saja ya, bukan sebagai tenaga pendidikan atau operator sekolah atau penjaga purpose, penjaga kebersihan dan lain sebagainya, itu bukan sebagai guru. Nah, jadi yang dimaksud dengan riwayat karir guru ini adalah dia tercatat sebagai guru yang memegang jam, itu harus terinput
di Dapudik. Dan yang kedua, SK terbaru ya jika mengalami perubahan mengenai status guru, contohnya perubahan jenis guru dari guru honorer sekolah menjadi guru honorer kabupaten. Misalkan guru honorer sekolah pada tahun 2010 sampai 2015 kemudian menjadi guru honorer kabupaten SK dinas yang memiliki SK dinas pada tahun 2016. Nah, maka SK yang 2010 sampai 2015 itu TST-nya ya, tanggal selesai tugasnya berakhir pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan ya, jangan sampai putus, dilanjutkan dengan SK baru yaitu sebagai guru honorer kabupaten yang dibuktikan dengan SK kepala dinas. Nah, itu diinputkan juga di Dapudik, jangan sampai tidak diinputkan di Dapudik. Sebagaimana kasus yang saya ketahui juga di sini ya, riwayat karirnya tidak terinput benar di Dapudik. Padahal beliau sudah memiliki ijazah SK kepala dinas pada tahun 2019 sudah memiliki SK kepala dinas namun tidak terinputkan di Dapudik. Nah, ini jadi double ya kendala teman saya itu. Yang pertama, riwayat pendidikan formal tidak terisi dengan benar, kemudian riwayat karir gurunya juga tidak terisi dengan benar. Jadi wajar tidak bisa mengikuti P3K pada tahun 2021 dan tahun 2022, padahal beliau sudah lebih dari 10 tahun mengabdikan diri sebagai guru. Tetapi datanya tidak terperhatikan mengenai riwayat pendidikan formal dan riwayat karir guru ini. Kemudian misalkan lagi ada perubahan jam mengajar dari yang sebelumnya, misalkan ya teman-teman di sekolah A pada tahun 2010 sampai 2015, nah kemudian pada tahun 2016 pindah ke sekolah B, maka ketika pindah ke sekolah B itu SK-nya dimasukkan juga di riwayat karir guru. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman guru honorer? Nah, jadi pastikan semua data yang sudah terisi di Dapudik sudah benar, terutama pada bagian kolom riwayat pendidikan formal dan riwayat karir kerja guru. Yang ini tadi nih, riwayat pendidikan formal nih, ijazah SD sudah terinput dengan benar sampai nomor-nomornya ya kan. Tanggal masuk, tanggal keluarnya ya kan, NIM-nya dan juga EPK-nya sudah benar terinputkan. Kemudian lagi di sini riwayat karir guru. Nah, riwayat karir guru ini juga pastikan dengan benar terinputkan ya, tahun-tahunnya, SK-SK-nya ya, ini pastikan dengan benar, yaitu dengan cara yang pertama, serahkan fotokopi semua dokumen ke operator sekolah ya. Dokumen ini tadi, nah ijazah SD sampai S1, kemudian semuanya SK serahkan kepada operator sekolah. Jadi kita itu ya teman-teman guru honorer itu pastikan data-data kita itu serahkan semuanya kepada operator. Jadi operator bisa menginputkan di bagian riwayat pendidikan formal dan riwayat karir guru. Nah, kemudian minta formulir isian Dapudik yang sudah terisi ke operator sekolah. Nah, tujuannya ya di Dapudik itu kan operator sekolah itu kan ketika sudah mengisi data-data, mulai data siswa, data-data guru, nah itu ada hasil isiannya. Nah, formulir masing-masing guru itu bisa di-download ya, di Dapudik bisa di-download. Nah, silahkan pinta kepada operator sekolah formulir P3K. Nah, tanyakan kepada operator sekolah, Bapak ataupun Ibu operator sekolah, mohon saya minta data P3K, formulir P3K saya ya. Saya minta formulir P3K saya yang ada di Dapudik. Nah, tanyakan itu kepada operator ya, operator itu tahu ya. Nah, ketika itu operator mendownload ya data-datanya, apakah sudah terinput dengan benar semua data-data, terutama masalah ini tadi ya, pendidikan formal dan riwayat karir guru. Nah, itu di formulir ini ya sangat lengkap ya, mulai data-data pribadi kita, nama, nik, tanggal lahir, nama ibu dan lain sebagainya, sampai kepada riwayat pendidikan formal dan riwayat karir guru. Ini sering sekali ya saya temui riwayat pendidikan formal dan riwayat karir guru ini ketinggalan. Padahal itu penting, data utama untuk mengikuti seleksi P3K guru. Nah, kemudian cek hasil isian Dapudik secara mandiri di halaman p3k.dadik.kemdikbud.go.id. Nah, jadi isian-isian di Dapudik itu ya dikirim ke pemerintah pusat. Nah, isian-isian itu kita bisa cek secara mandiri ya Bapak Ibu di halaman ini. Nah, ya saya buka dulu ya. Kemudian setelah terbuka klik login. Nah, di sini ya teman-teman, username dan password ini
ini didapatkan dari pembuatan akun oleh operator Dapudik. Nah, jadi username dan passwordnya ini masing-masing guru telah dibuatkan oleh operator Dapudik. Tanyakan kepada operator Dapudik username dan password yang punya Bapak Ibu ya. Silahkan login ya. Nah, di sini silahkan login. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu. Yang pertama biodata, ini mengenai masalah data-data pribadi kita, mengenai nama, nick, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian beban ajar, ini kita mengajar di Dapudik itu jam kerjanya apa. Nah, ini beban kerja ini penting juga dicek ya, apakah kita megang jam atau tidak ya, sebagai guru atau tidak. Nah, ini perlu dicek di sini. Kemudian ini nih, yang ini tadi riwayat pendidikan formal, ini bisa dicek secara mandiri di sini ya, di pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, ijazah SD sampai SMA itu bisa diinputkan di Dapudik, sedangkan ijazah S1 ini tidak bisa diinputkan di Dapudik. Jadi kita secara mandiri mengisinya di bagian sini ya. Silahkan tambah ya, di sini nanti ada tambah. Nah, ini tambah riwayat nih. Nih, ada titik 3 di samping kanan, silahkan tambah riwayat, klik tambah. Jika belum terdapat ijazah S1 di bagian sini ya, silahkan tambah riwayat di sini. Nah, tambah. Nah, isikan dengan benar ya, teman-teman, jangan sampai salah, karena data ijazah S1 ini akan sangat berpengaruh sekali untuk pemetaan ini tadi. Pemetaan riwayat pendidikan formal, dan kemudian karena tadi untuk mendaftar jadi guru itu harus ijazah S1 kan. Nah, kemudian juga riwayat karir guru. Nah, di sini riwayat karir guru ini dicek di bagian riwayat sini. Nah, ini menunya riwayat. Nah, riwayat karir guru ini harus benar-benar terisi dengan benar ya. Jangan sampai tidak terisi ya. Ini misalkan guru honorer sekolah dari kapan, kemudian disambut lagi dengan guru honorer kabupaten ya. Jika mulai awal itu tidak pindah-pindah, jadi cukup satu, tidak jadi masalah. Namun jika ada perubahan jenis guru ataupun perubahan jam mengajar, silakan masukkan di bagian sini. Nah, di bagian ini yang diisinya, isian ini adalah isian dari Dapudik ya. Jadi kita hanya bisa melihat isian ini. Yang kita lihat ini adalah isian dari Dapudik yang dikerjakan oleh operator sekolah. Jadi yang Bapak Ibu lakukan di datadik halaman Dapudik ini hanya bisa melihat ya isian yang telah diisi oleh operator sekolah, apakah benar, kita bisa menceknya di sini. Namun khusus untuk pendidikan, kita untuk ijazah S1 itu mandiri ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk ijazah S1 kita lakukan secara mandiri. Nah, riwayat karir ini apa pentingnya? Nah, tadi kan riwayat karir guru ini untuk pemetaan yang ini tadi, yang ini. Nah, riwayat karir guru itu untuk pemetaan apakah Bapak Ibu termasuk pelamar prioritas atau pelamar umum. Nah, jika pelamar prioritas itu adalah 3 tahun atau lebih, yang masa kerjanya di Dapudik itu 3 tahun atau lebih, nah maka Bapak Ibu termasuk pelamar prioritas. Di mana membacanya? Di bagian ini tadi, di bagian riwayat karir guru. Nah, di sini tadi. Nah, namun jika Bapak Ibu tidak terinputkan dengan benar ya, artinya ya, apalagi di sini asal ya riwayat karirnya, maka atau riwayat karirnya di sini hanya sebagai tenaga kependidikan atau sebagai paman, apakah sebagai tenaga purpose. Nah, maka Bapak Ibu walaupun puluhan tahun ijazah S1 sudah S1 guru, tidak bisa mendaftar P3K. Karena yang bisa mendaftar P3K tadi harus berstatus guru, walaupun hanya ya kurang dari 3 tahun, misalkan 1 tahun aja ya, tidak jadi masalah asal statusnya guru. Nah, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah silakan Bapak Ibu lakukan verifikasi dan validasi ijazah S1 di halaman Info Gitika. Nah, jadi silakan cek ya di Info Gitika di halaman sini tadi. Di sini ada ya, silakan scroll ke bawah, ada tulisan menu, klik tombol virtual ijazah. Jika belum, silakan klik tombol virtual ijazah ya. Bagi Bapak Ibu yang belum, silakan masukkan nama perguruan tinggi, nama prodi, NIM, dan nomor ijazah. Setelah itu cek, silakan centang konfirmasi. Udah, itu saja. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi ini perlu ya segera dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena apa?
karena ini batas akhir sinkron Dapudik ya. Pada bulan Agustus 2023. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan perubahan ya, bagi yang data-data yang tadi yang belum menginputkan dengan benar mengenai masalah riwayat karir kerja guru dan riwayat pendidikan Purma itu tidak terisi dengan benar, silahkan lakukan segera perbaikan, hubungi operator karena batas akhir sinkronisasi Dapudik itu pada tanggal 30 Agustus tahun 2023, yang artinya penarikan data Bapak Ibu akan dibaca oleh Kemendikbud, dibaca oleh Dapudik per tanggal terakhirnya 30 Agustus tahun 2023. Jika belum mengupdate, maka Bapak Ibu ketinggalan lagi pada tahun ini pendaftaran P3K. Nah, jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala pembahasan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya Yunandar Hiriansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.